Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novatia Oktaviana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya mengajar di SDN Kampung Baru 1. Nah, sekarang saya sudah kedatangan narasumber saya karena ini Pak izin, ini merupakan tugas dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh kepala sekolah saya sendiri, kepada Bapak Haji Suhadi SPDMM. Silakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah, nama Suhadi SPDMM, Haji Suhadi SPDMM, yang bertugas di SDN Kampung Baru 1 sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan untuk kita berbincang-bincang kali ini ya Pak. Nah, ini mohon izin karena kan saya juga masih sangat belajar ya dan menggali pengalaman yang udah Bapak miliki selama Bapak sudah menjadi kepala sekolah. Kurang lebih udah berapa lama Pak ngambil jadi kepala sekolah Pak? Kepala sekolah dari mulai tahun 2012. 2012. Sudah hampir 13 tahun ya? Iya, 13 tahun, luar biasa. Berarti apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang sudah banyak Bapak ambil keputusan ya Pak. Betul. Baik, ini saya mau berbincang-bincang, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Haji. Izin saya menyampaikan yang pertama Pak, bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa Pak Haji biasanya? Ya, saya harus mengambil tindakan sesuai dengan tupoksi saya selaku kepala sekolah. Baik. Berarti kalau Bapak ada kasus, contoh misalnya kasus guru atau siswa yang ibaratnya Bapak dihadapkan dengan dua pilihan antara benar, satu sisi dengan peraturan, satu sisi dengan hati nurani, itu Bapak bagaimana mengidentifikasinya? Ya, kasus apa nih? Kalau seorang guru misalnya ada guru yang memang kelihatannya males tapi ternyata di satu sisi anaknya sakit. Nah, saya selaku kepala sekolah harus mempertimbangkan kebenaran tersebut. Jadi nanti saya kasih setelah memang terjadi seperti itu, saya akan mengadakan pembinaan seperti itu. Berarti Bapak identifikasi dulu permasalahannya, setelah itu Bapak konfirmasi lagi kepada gurunya, baru Bapak cari faktanya apakah benar atau tidak. Baik. Selanjutnya ya Pak, bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau yang sama kayak tadi Pak, benar dan nilai-nilai kebajikan. Satu sisi yang kayak tadi Bapak, yang satu sisi kan tadi dari cerita Bapak ada kasus guru tersebut jarang sekolah masuk, tapi pas ditelusuri ternyata anaknya sakit. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kita harus punya kebijakan selaku pimpinan, ya kita lihat dulu kasus tersebut kebenarannya. Kemudian kalau misalkan ada siswa di satu sisi mereka malas, barangkali kita telusuri dulu kemalasan dia ini apa. Kemungkinan ada masalah di keluarga, punya problem di keluarga. Nah, kita telusuri, kita jangan sampai terjadi ambil keputusan sendiri ya selaku kepala sekolah. Ini anak udah dicoret aja, tidak seperti itu. Kita perlu mengadakan pembinaan terhadap siswa tersebut ya, kita cari solusinya. Jangan sampai anak ini putus sekolah ya. Dan kalau memang terjadi pada orang tuanya yang memang tidak mendukung, kita beri nasihat kepada orang tua tersebut supaya anaknya tetap melanjutkan sekolah. Baik, jadi sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan, Bapak ada pertimbangan lain juga ya Pak. Nah, selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut Pak, yang tadi Bapak sudah di awal sudah mengidentifikasi ya di awal. Terus selanjutnya Pak? Ya, kita panggil anak tersebut, kemudian kita kasih nasihat-nasihat, dan kepada guru-guru yang lainnya yang ada di lingkungan SDN Kampung Baru 1 kita adakan rapat, kita cari masalah yang ada, yang lain masalah tersebut, apakah selain itu ada masalah lain terhadap siswa tersebut.
Oh, baik. Berarti setelah diidentifikasi, Bapak mengkonfirmasi, mencari fakta, tapi dalam pengambilan keputusan berarti ada tim kecilnya seperti itu ya Pak untuk mengkonfirmasi kebenarannya baru diambil keputusan begitu Iya, ya Pak Haji. Baik, keputusan. baik, luar biasa ya Pak Haji ya. Baik, selanjutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang kayak tadi itu Pak Haji? Ya, yang efektif itu kita segala sesuatu harus dengan musyawarah, dengan jalan ya kita adakan pembinaan, kita adakan rapat supaya betul-betul selaku pimpinan itu mengambil kebijakan tepat sasaran gitu, jangan sampai ada sesuatu atau hal-hal yang dirugikan seperti itu. Baik, berarti Bapak dalam proses pengambilan keputusan itu jangan sampai berat sebelah begitu ya, harus sesuai ya Pak ya. Sesuai. Luar biasa Pak Haji ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, tantangan apa Pak yang dalam mengambil keputusan ini, tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa aja Pak menurut Bapak menjadi tantangan gitu? Ya, yang menjadi tantangan kadang-kadang antara kepala sekolah dengan orang tua siswa karena belum ketemu, sebelumnya memang belum ada pertemuan, seolah-olah tuh anak ya tidak merasa berkepentingan untuk ya berbuat sesuatu, terutama sekolah gitu ya, bahwa mereka anggapnya biasa karena tidak sekolah itu tidak penting, padahal setelah kita panggil orang tuanya bahwa anak tersebut setelah diadakan pemanggilan orang tua, dinasihati anaknya bahwa masa depan kalian mau jadi apa kalau memang kalian tidak mau sekolah. Akhirnya saya ngambil keputusannya bahwa ya keputusan itu melalui ya musyawarah. Musyawarah. Baik, berarti tantangan Bapak ini kalau misalnya ada kasus siswa yang terlambat atau ada kasus tentang siswa, berarti ini tantangan Bapak adalah untuk bertemu dengan orang tuanya, untuk sesuai dengan jadwal orang tua ya Pak. Terus satu sisi orang tua juga memang masih harus dibutuh pembinaan dikarenakan diarahkan karena orang tuanya terkadang masih kurang mengenal tentang pendidikan kurang gitu ya. Pendidikan, tapi setelah kita nasihati baru dia peduli ya Pak. Baik, luar biasa Pak Haji. Baik, selanjutnya Pak Haji, apakah dalam pengambilan sebuah keputusan ini ada jadwal tertentu Pak? Oh iya, nah dimana apabila kita mau mengadakan sesuatu ya yang perlu kita pecahkan, baik itu siswa atau guru, kita punya jadwal bahwa tanggal sekian harus ketemu dengan kepala sekolah. Baik, berarti terjadwal dulu ya Pak, tidak langsung ada masalah Pak Haji langsung selesaikan enggak ya? Enggak, langsung kita kasih jadwal bahwa hari tanggal anu harus berhadapan atau ketemu dengan kepala sekolah. Baik, apalagi Bapak kan jadwalnya lumayan padat ya Pak. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Haji, biar sehat-sehat selalu Pak Haji. Nah, selanjutnya Pak Haji, kira-kira dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut ada nggak Pak orang-orang atau seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Oh iya, banyak sekali dukungan baik itu dari ya komite, guru di lingkungan kita, bahwa segala sesuatu itu kepala sekolah ya artinya punya kebijakan terakhir supaya memang situasi di sekolah itu kondusif suasananya. Berarti stakeholders yang ada di sekolah ini ya perlu untuk dilibatkan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan. Baik. Selanjutnya Pak, dari bincang-bincang kita kali ini Pak, jadi pembelajaran apa yang jadi pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Alhamdulillah, jadi pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu mengarah kepada hal yang baik gitu, dimana harapan saya bahwa di sekolah ini kita tidak ada sesuatu yang memang kepala sekolah itu merasa otoriter, mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak para guru atau orang tua, tapi segala sesuatu alhamdulillah berjalan dengan baik. Luar biasa Pak Haji ya,
sudah membagi pengalaman kepada saya yang masih harus banyak belajar. Jadi terima kasih Pak Haji atas waktu yang sudah diberikan. Izin nanti obrolan kita ini saya masukkan di YouTube ya Pak Haji ya, sebagai pembelajaran juga bagi teman-teman lain yang masih mau belajar terus ya Pak. Baik, sekian obrolan kita atau bincang-bincang kita tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari MTS Negeri 3 Kota Tangerang, yaitu Bapak Haji Misudin. Ya. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, kurang sehat sedikit-sedikit, masih alhamdulillah bisa ketemu, bisa berbicara. Mudah-mudahan beliau ini ada hikmahnya, amin. Amin, sehat-sehat selalu ya Bapak. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak pemimpin di sekolah. Baik, langsung saja ya Bapak ya dengan pertanyaannya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak di sekolah Bapak? Ya, kasus-kasus itu akumulasi, kemudian dicatat mana yang terpenting, kemudian dicocokkan dengan aturan yang ada, dan catatan itu terkumpul dari wali kelas, dari BP, atau dari guru-guru yang langsung datang ke kepala madrasah, sehingga diinventarisir mana yang terbaik kita bicarakan untuk kepada mereka yang yang bersangkutan. Berarti pengambilan fakta-fakta dulu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang diambil adalah yang benar secara aturan yang ada yang telah dibuat bersama ketika anak masuk ke madrasah, karena biasanya diberikan aturan secara poin-poin. Poin tersebut sudah ditandatangani orang tua dan dipegang oleh orang tua, kemudian kita tinggal mencocokkan. Kalau misalnya di luar poin sampai 100 poin, maka dipanggil orang tua, dan pemanggilan itu sebenarnya sebelum masuk ke 100 sudah dipanggil sehingga tahu preventifnya gimana, kebaikannya gimana, yang harus diputuskan bersama. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini menarik ya Pak, karena ada poin-poin yang memang anak-anak harus patuhi begitu ya Pak. Baik, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Saya tidak sendiri karena ada para wakil madrasah, kemudian ada BP yang mengakumulasi dari catatan-catatan wali kelas, agar catatan itu kemudian diakumulasi, kemudian mana yang titik beratnya harus dihilangkan, cocokkan dengan aturan yang ada, kemudian kita verifikasi data tersebut sehingga anak harus dikomunikasikan kepada orang tuanya. Memvalidasi fakta terlebih dahulu sebelum akhirnya Bapak mengambil sebuah solusi ya pada sebuah permasalahan yang ada ya Pak. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif itu ketika untuk memutuskan masalah dibuat dulu tim kecil sehingga datanya lebih akurat, dipastikan data itu tidak abal-abal, tapi memang catatan guru yang sebenarnya, catatan siswa yang sebenarnya, yang semuanya terangkum di catatan BP. Kalau BP sudah melaporkan berarti sudah berat itu. Iya. Luar biasa ya Pak, karena ini kan MTS ya Pak ya. Baik, selanjutnya selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan itu apa saja Pak dalam kasus dilema etika? Tantangan biasanya ada stakeholder yang lain, yang mereka orang luar yang ingin masuk ke dalamnya, pura-pura jadi pahlawan. Kalau misalnya saya tidak diamankan anak saya, maka dia mengancam hal-hal yang lain. Nah, yang seperti ini perlu dipertimbangkan agar semuanya selamat gitu kan. Baik, berarti ada faktor eksternal ya Pak di luar ini ya Pak. Baik. Terus selanjutnya ya Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini? Tentu jadwal dipastikan ada, karena memang setelah hasil rapat juga tetap masa depan anak harus diperjuangkan. Misalnya kalau dia harus keluarkan, harus misalnya mendapatkan rapat dulu di sini, tidak otomatis harus keluar sampai dapat rapat. Nah, di rapatnya dari sini naik tapi harus pindah. Oh baik, berarti keputusan kalau bila anak yang bermasalah seperti itu akan ditindaklanjuti dulu, baru ya Pak, kalau misalnya tidak ada pembinaan tidak bisa dirubah, baru ketika naik ya dengan catatan harus pindah. Harus pindah, baik. Jadi tetap masa depan anak diperhatikan. Tidak melupakan rasa kemanusiaan ya Pak ya. Baik, selanjutnya apakah ada faktor-faktor atau siapa yang biasa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang paling membantu adalah BP itu sendiri yang melaporkan beserta BP kan tidak sendirian ya, BP juga ada 3 orang, bahkan ada 5 tim yang mereka sudah akurasi, kemudian di validitasnya data baru dilaporkan ke kepala madrasah bahwa harus begini-begini, tapi itu diserahkan ke Bapak kepala madrasah. Baik, berarti udah ada tim-timnya ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari semua yang sudah kita bincangkan ya Pak, pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak tadi, yaitu pengalaman dilema etika yang mengambil sebuah keputusan dilema etika, itu apa Pak? Ya, pertama kita harus enjoy bahwa semua masalah tetap ada setiap orang, dan besar dan kecilnya tergantung kita menyikapinya. Semua juga insya Allah tuntas kalau dibicarakan bersama. Jadi yang penting ada komunikasi. Nah, luar biasa ya Pak, saya jadi dapat pengalaman dari Bapak Haji ini tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat juga ya Pak untuk saya, dan bahkan ini bermanfaat sekali Pak, karena mungkin saya juga sebagai guru di sekolah juga sering mendapatkan problem dilema etika seperti ini. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Bapak Haji Kumi. Semoga mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang baik gitu. Amin. Dari siswa-siswanya kemudian bisa menjalankan apa yang diamanahkan. Amin. Terima kasih ya Pak Haji ya, sehat selalu.